Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan masih di channel yang sama, Fuad Mubarok ya. Pada kesempatan hari ini saya akan coba share lagi video edukasi kaitannya dengan triase di rumah sakit pada saat masa pandemi. Jadi ini adalah pelengkap dari dua video sebelumnya, di mana di dua video sebelumnya saya telah membahas triase pada saat bencana dan triase di rumah sakit pada saat kondisi normal. Nah, saya ingin melengkapi bagaimana cara melakukan triase di rumah sakit saat terjadi wabah COVID-19 ini, ya. Tanpa berpanjang lebar, teman-teman, saya langsung saja izin untuk share screen. Oke, nah ini adalah materi yang akan saya sharekan. Baik, ya kita langsung saja ya. Triase pada masa pandemi COVID-19 ya. Ini pemilahan dan klasifikasi pasien untuk menentukan prioritas kebutuhan dan penentuan tempat perawatan yang sesuai ya. Kalau masih dari definisinya relatif masih sama dengan dua triase sebelumnya, ya ini adalah sistem pemilahan dan juga klasifikasi. Cuma yang membedakan di sini adalah rumusnya. Nah, rumus atau algoritma triase pada masa pandemi COVID-19 ini adalah tingkat kegawat daruratan pasien yang bisa dinilai dari aspek RW, kemudian breathing, sirkulasi, dan disability, ditambah dengan tingkat virulensi pasien. Nah, indikatornya adalah IWS screening ya atau early warning score untuk screening COVID-19. Jadi teman-teman kalau kita berbicara kaitannya dengan IWS, IWS itu ada dua, ada IWS screening dan IWS monitoring. Tetapi yang digunakan untuk triase itu adalah IWS screening ya. Ditambah dengan tingkat kegawat daruratan pasien ya. Oke. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu kaitannya dengan IWS screening COVID-19. Kenapa sih kita penting untuk membahas kaitannya dengan IWS screening? Nah, alasan yang pertama adalah deteksi dini pasien yang dicurigai COVID-19 masih menjadi masalah. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya alat deteksi dini bisa berupa rapid test yang sekarang diterapkan atau yang banyak dilakukan oleh eh, eh, dinas-dinas terkait dengan kesehatan ataupun rumah sakit ataupun klinik, ini banyak dijumpai hasil positif palsu atau negatif palsu. Artinya orang ini dikatakan positif COVID, padahal sebetulnya tidak. Atau dikatakan negatif COVID, padahal sebetulnya adalah positif. Ya. Nah, kemudian jumlahnya juga masih sangat terbatas. Seperti yang kita ketahui, pernah beberapa saat lalu itu di Jawa Timur sempat terjadi rebutan mobil PCR, kan seperti itu. Nah, makanya perlu revolusi atau solusi yang lain untuk mendeteksi kemungkinan apakah penderita yang datang di rumah sakit ini termasuk yang suspek atau terkonfirmasi COVID atau tidak. Ini harus ada solusi yang lain. Nah, solusi tersebut adalah IWS screening. Nah, ini IWS screening COVID-19 memungkinkan tenaga kesehatan untuk mendeteksi lebih cepat dan relatif lebih akurat pada pasien yang dicurigai COVID-19. Nah, parameter IWS screening COVID-19 ini di berbagai macam literasi juga sama, ya. Beberapa panduan yang dikeluarkan oleh misalkan Perdatin, ya, Perhimpunan Dokter Anestesi Indonesia, kemudian Dokter Paru, kemudian dari jurnal yang dirilis oleh China kaitannya dengan US screening juga sama parameternya. Parameternya Anda bisa lihat di dalamnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ada tidaknya tanda pneumonia dengan CT scan paru. Jadi kalau ini ada atau jawabannya adalah iya, maka skornya Anda bisa lihat adalah 5. Kemudian parameter yang kedua, apakah riwayat kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi COVID, artinya pernah
singgungan atau pernah duduk bareng atau pernah ngobrol bareng, salaman, ya. Kalau iya, jawabannya adalah 5. Kemudian yang ketiga adalah demam. Iya tidak? Kalau iya nilainya adalah 3. Kemudian adalah usia. Nah, usia ini kalau lebih dari 44 tahun, skornya adalah 1. Kemudian untuk jenis kelamin, laki-laki nilainya 1. Ya. Mengapa laki-laki? Karena secara insidensi dan probability ternyata jenis kelamin laki-laki ini lebih banyak terkena COVID-19 ketimbang yang perempuan. Kemudian suhu maksimal diukur sejak onset sampai ke rumah sakit lebih dari atau sama dengan 37,8 derajat Celcius atau 100 derajat Fahrenheit. Ada tidak? Kalau iya, nilainya adalah 1. Kemudian gejala gangguan respirasi seperti batuk, dahak, dan juga sesak. Kalau ada lebih dari 1 gejala, ada batuk, ada dahak, ada sesak napas, maka skornya juga 1. Kemudian yang terakhir adalah rasio neutrofil dan limfosit. Nah, ini perbandingan antara neutrofil dan limfosit lebih dari atau sama dengan 5,8. Kalau iya nilainya juga 1. Seperti yang kita ketahui teman-teman semua, nilai normal daripada RNL atau rasio neutrofil dan limfosit itu sebetulnya hanya berkisar 1 sampai 3. Nah, ini jika didapatkan nilai lebih dari atau sama dengan 5,8 bisa digunakan parameter telah terjadi yang namanya infeksi, telah terjadi yang namanya peradangan ya pada penderita. Nah, itu bisa disebabkan oleh karena masuknya daripada virus ya. Nah, ini penting aspek yang perlu diperhatikan. Jika pasien dicurigai tinggi COVID-19, ini jika didapatkan skor lebih dari atau sama dengan 10 ya dari hasil penjumlahan ini semuanya. Nah, ini probabilitas berdasarkan hasil pemeriksaan IWS screening COVID-19 ya. Ini adalah kategorisasi hasil perhitungan IWS screening. Yang pertama adalah ada high probability. Jadi memiliki probabilitas tinggi, yakni jika didapatkan hasil lebih dari atau sama dengan 10, maka yang bisa kita kerjakan segera usul rapid test atau langsung PCR. Ya, kalau menurut saya sih bagusnya langsung PCR. Ya. Kemudian moderate probability, jika nilainya adalah 6 sampai 10, ini usul rapid test bila nilai limfosit kurang dari 20%. Kemudian ada low probability, kurang dari 6. Ini observasi keluhan atau lab darah selama 7 hari ke depan. Nah, keluhan yang dimaksud ya keluhan ISPA tadi, apakah ada sesak, batuk, kemudian demam, kemudian lab darah selama 7 hari ini yang kita lihat banyak, diantaranya adalah leukosit, kemudian ada tadi yang di depan ada neutrofil dan juga limfosit, kemudian kita akan lihat perbandingan antara neutrofil dan limfosit. Kalau memang selama 7 hari ini perbandingan rasio antara neutrofil dan juga limfosit naik lebih dari 5,8 juga harus segera dilakukan rapid test atau langsung PCR. Nah, ini bagan atau skema algoritma triase pada masa pandemi COVID-19 di instalasi IGD rumah sakit. Jadi Anda bisa melihat jika ada pasien tiba-tiba datang, ini yang di atas ya, ke UGD, maka yang harus Anda kerjakan sebagai petugas triase adalah kaji keluhan ISPA, batuk, sesak napas, demam, ada tidak? Kemudian riwayat kontak dan perjalanan, ada tidak? Kontak dengan penderita yang suspek COVID atau terkonfirmasi COVID, kemudian perjalanan di epicentrum yang zona merah katakanlah ya, untuk COVID. Dia melakukan perjalanan tidak? Kalau iya, ya maka kita lanjutkan ke keluhan ISPA. Nah, kalau tidak ada, maka kita larikan ke IGD non-ISPA, kemudian pasien dan perawatan sesuai dengan kondisi. Artinya apa? Kalau tidak ada keluhan ISPA, tidak ada riwayat perjalanan ke epicentrum COVID, tidak ada riwayat kontak dengan penderita COVID,
maka Anda cukup melakukan triase sesuai dengan triase rumah sakit. Di video yang sebelumnya sudah ada. Ya, tapi kalau ada keluhan ISPA, riwayat kontak dengan penderita atau suspek COVID, kemudian perjalanan iya, ini kaji keluhan ISPA. Kemudian di IGD ISPA ini Anda harus tingkatkan level daripada APD. Anda minimal kalau sudah ada tanda-tanda ISPA, gunakan APD level 2, kemudian Anda lengkapi data IWS screening. Kan tadi baru keluhan batuk, demam, sesak nafas. Kita harus lengkapi yang lain, kan masih ada data yang lain ya. Seperti tadi adalah usia, kemudian hasil CT scan paru, kemudian data kaitannya dengan perbandingan RNL, kemudian gejala gangguan respirasi, suhu. Nah, kita harus lengkapi ini parameter yang ini tadi ya. Kemudian kalau memang didapatkan nilai daripada IWS lebih dari 10, ini Anda perlu untuk menggunakan APD level 3. Karena apa? Kalau IWS lebih dari 10, maka si pasien sudah kemungkinan besar untuk terjangkit COVID-19. Gunakan APD level 3, kemudian Anda lengkapi data kaitannya dengan tingkat kegawat daruratan dari airway, breathing, sirkulasi, disability, ada gangguan tidak. Kalau ada gangguan, maka warnanya adalah merah. Ya. Kalau berpotensial, maka warnanya adalah kuning. Tetapi kalau tidak ada gangguan di airway, breathing, dan sirkulasi, maka warnanya adalah hijau. Ya. Nah, kapan kita menggunakan APD level 3? Yang pertama adalah ketika nilai daripada IWS screening-nya lebih dari 10 atau Anda ingin melakukan tindakan AGP. Ya, AGP ini kepanjangan dari aerosol generating procedure. Beberapa contoh diantaranya adalah resusitasi jantung paru (RJP). Ini juga bisa menghasilkan aerosol. Kemudian suction, ya, penyedotan sumbatan di jalan nafas oleh karena benda cair, ya. Air bisa, kemudian dahak bisa, ludah yang berlebihan juga bisa. Nah, ini suction ini juga masuk dalam AGP. Kemudian intubasi atau pemasangan advance airway ini juga termasuk tindakan AGP. Intinya adalah tindakan yang mampu untuk menghasilkan aerosol. Aerosol itu benda cair atau benda padat yang dia tersaturasi di dalam oksigen. Kemudian bisa dihirup oleh siapapun, sehingga itu berpeluang untuk menjadi palang pintu daripada penularan COVID-19. Ya. Jadi intinya teman-teman harus pisahkan apakah penderita tersebut memiliki gejala ISPA atau tidak, bepergian ke epicentrum COVID atau tidak, dan riwayat kontak atau tidak. Kalau tidak ada, berarti kita kaji cukup dengan menggunakan triase rumah sakit pada kondisi normal. Tetapi kalau ada, Anda harus segera menaikkan APD, minimal adalah APD level 2, dan lengkapi data IWS screening. Kalau didapatkan data ternyata lebih dari 10, malah Anda dihimbau untuk meningkatkan lagi APD level 3. Kemudian pasien dilihat aspek daripada airway, breathing, sirkulasi, disability, ada gangguan atau tidak. Kalau ada gangguan, kalau sudah aktual berarti merah. Kalau baru potensial, kuning. Kalau tidak ada sama sekali, maka warnanya adalah hijau. Nah, untuk lebih jelasnya, ada gangguan merah, kuning, hijau ini ada di video saya yang pertama. Jadi Anda bisa melihat di video yang pertama untuk menentukan merah, kuning, dan juga hijau. Ya. Nah, kesimpulan, triase pada masa pandemi COVID-19 harus memasukkan penilaian awal terkait dengan virulensi pasien menggunakan IWS screening COVID-19. Ya. Tadi kan sudah ada beberapa aspek yang dinilai. Tugas daripada teman-teman adalah membuat sistem checklist. Jadi tinggal centang. Ya. Kemudian ada IWS screening COVID-19 tidak menggantikan triase sehari-hari yang telah dilakukan di IGD, hanya menambah elemen kewaspadaan pada proses triase. Jadi
Triase pada masa pandemi ini harapannya kita benar untuk mengklasifikasikan pasien, juga kita aman supaya kita tidak tertular kaitannya dengan COVID-19 ya. Sekali lagi, IWS screening ini bisa membantu kita untuk setidaknya mendeteksi ya, deteksi dini kepada pasien yang datang ke UGD apakah dia terkonfirmasi COVID atau suspek COVID ya. Tetapi kita perlu untuk kolaborasi tadi ya dengan laporan jika nilai daripada IWS-nya lebih dari 10 karena dicurigai tinggi untuk COVID-19, maka harapannya segera dilakukan PCR atau tes swab begitu. Kemudian proses triase pada saat pandemi yang efektif dapat mencegah transmisi virus penyebab COVID-19 ke pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Nah, ini adalah daftar literasi yang digunakan ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat sehingga kita semua sama-sama bisa melewati masa yang susah seperti saat sekarang ini. Ya, saya doakan untuk rekan-rekan sejawat saya yang saat ini sedang melawan COVID-19 secara langsung terjun ke rumah sakit darurat COVID, benar-benar diberikan keikhlasan hatinya, benar-benar diberikan kesehatan yang paripurna, kemudian benar-benar diberikan fasilitas yang mendukung Anda untuk melakukan perjuangan ini seperti APD dan juga jaminan yang cukup. Baik, sampai jumpa di video yang berikutnya. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan juga share daripada video ini. Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berbagi kaitannya dengan keilmuan-keilmuan yang terbaru. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.